Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang Bu Isti cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang kisah Nabi dan Rasul. Tapi sebelumnya coba ditebak, kira-kira Nabi siapa yang akan kita pelajari hari ini jika Bu Isti punya gambar seperti berikut ini. Nah, kalau anak-anak melihat gambar sebuah kapal, ternyata bukan hanya nenek moyang kita Indonesia yang pernah membuat kapal. Ternyata ada Nabi yang hidup pada zaman dahulu pun pernah bisa membuat kapal yang ukurannya besar, bertingkat malah. Padahal waktu itu belum ada perlengkapan yang bisa mendukung, belum ada mesin, belum ada alat pemotong kayu, semuanya masih dikerjakan dengan anak-anakku. Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah kepada bangsa Armenia. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun, tapi Nabi Nuh hanya mampu mengajak beberapa umat saja untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai ribuan, hanya bisa dihitung pakai jari. Karena kaum Nabi Nuh sulit untuk mengikuti ajakan atau dakwah Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh pun merasa bersedih. Umat Nabi Nuh keras kepala ketika mereka dinasehati akan datangnya azab Allah. Jika mereka tidak beriman kepada Allah, justru mereka malah meminta untuk disegerakan azabnya itu. Karena sikap kaum Nabi Nuh tersebut, akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah untuk didatangkan azab untuk kaumnya. Tapi sebelum azab itu datang, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal terlebih dahulu. Setelah kapal itu selesai, maka beberapa umat Islam yang menjadi pengikut Nabi Nuh disuruh untuk masuk ke dalam kapal. Nah, Nabi Nuh tidak lupa menyertakan beberapa hewan ternak yang semuanya itu dimasukkan secara berpasang-pasangan. Jika misalkan membawa sapi, maka ada sapi jantan dan sapi betina. Ada kuda, kuda jantan, kuda betina. Ada gajah, gajah jantan dan gajah betina. Semuanya dimasukkan secara berpasang-pasangan. Setelah semua orang-orang yang beriman ada di atas kapal, akhirnya Allah pun menurunkan azab kepada kaum Armenia. Banjir yang sangat besar, dan tidak ada orang yang bisa selamat dari banjir. Termasuk istri dan anak Nabi Nuh sendiri. Anak Nabi Nuh yang durhaka itu bernama Kan'an. Ketika Nabi Nuh melihat Kan'an tidak masuk ke dalam kapal, Nabi Nuh pun sebenarnya sudah mencoba untuk membujuk Kan'an supaya ikut sama beliau. Tapi Kan'an justru dengan sombongnya, aku akan mencari tempat berlindung di puncak gunung yang tinggi. Nah, kan banjirnya nanti nggak sampai ke atas gunung katanya. Padahal anak-anak, banjir waktu itu tingginya itu melebihi gunung, bayangkan. Akhirnya Kan'an pun tenggelam dan binasa pada waktu itu. Azab banjir ini akhirnya membinasakan seluruh orang-orang kafir pada waktu itu. Yang selamat hanya mereka yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Demikian tadi kisah singkat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, setelah kita mendengarkan kisah-kisah dari para orang terdahulu, maka tugas bagi kita adalah mencari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Nah, kalau dari kisah Nabi Nuh, anak-anak bisa belajar beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah, jadilah anak yang penyabar. Seperti Nabi Nuh, ketika beliau membuat kapal di tengah gurun pasir yang kanan kiri tidak ada laut ataupun sungai, Nabi Nuh itu diejek oleh orang-orang kafir pada zaman dulu. Oh, nggak ada air, nggak ada laut, nggak ada sungai, kok bikin kapal? Untuk apa? Walaupun diejek seperti itu, Nabi Nuh tetap menyelesaikan tugasnya membuat kapal itu.
Nah, anak-anak juga seperti itu ya. Jadilah pribadi-pribadi yang penyabar. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung ya. Yang kedua adalah jadilah anak yang suka bekerja keras, tidak pernah putus asa. Seperti Nabi Nuh juga. Walaupun pada waktu itu belum ada perlengkapan untuk membuat kapal seperti zaman sekarang, tetapi Nabi Nuh mampu menyelesaikan tugasnya itu dengan tepat waktu. Anak-anak juga harus seperti itu. Kalau belajar, menemukan pelajaran-pelajaran yang susah, jangan menyerah. Ya, tetap diusahakan sampai bisa. Jangan mutungan. Oke? Selanjutnya, anak-anak jangan menjadi seperti Kan'an yang menolak ajakan baik dari orang tuanya. Jika orang tua kita mengajak kita untuk berbuat baik, ikuti saja, jangan melawan. Jika orang tua mengajak anak-anak untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, ikuti. Jika orang tua menyuruh anak-anak untuk membersihkan rumah, ikuti. Jika orang tua menyuruh anak belajar di rumah ketika sedang malas-malasnya, ikuti. Demikian tadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Anak-anak masih bisa membaca dari sumber-sumber yang lain untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lebih banyak. Terakhir, dari Bu Guru, jika ada salah dan kurangnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.